Jauh di pedalaman Lampung Barat, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sumberjati. Letaknya di antara perbukitan dan sungai yang dulu airnya jernih sekali, sampai orang bisa lihat dasar batu dan ikan berenang bebas di dalamnya. Pagi-pagi, kabut tipis selalu turun menyelimuti sawah. Suara ayam jantan bersahutan, dan aroma kayu bakar dari dapur warga menguar ke udara. Anak-anak berlarian di jalan tanah sambil ketawa, mengejar layangan yang tersangkut di ranting pohon jambu. Dari luar, semua tampak damai, tenang, dan seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi di balik ketenangan itu, desa Sumberjati menyimpan luka yang dalam. Luka yang gak pernah benar-benar sembuh, dan justru tumbuh makin kelam setiap harinya. Dulu, kehidupan di desa itu sederhana. Warganya hidup dari hasil sawah, dari getah damar, dan dari hasil hutan yang melimpah. Mereka saling bantu kalau panen, saling pinjam beras kalau kekurangan. Gak ada yang kaya, tapi gak ada juga yang kelaparan. Sampai suatu hari, datang kabar dari kota, ada pengusaha besar mau buka tambang emas di sungai yang melintasi desa. Katanya, kandungan pasir emas di sana tinggi banget, dan kalau dikelola, bisa bikin warga makmur. Awalnya, semua orang senang. Mereka pikir, akhirnya, Sumberjati bakal maju. Jalan diperbaiki, listrik bakal nyala tiap malam, dan anak-anak bisa sekolah tinggi. Tapi ternyata, janji manis itu cuma permulaan dari bencana panjang. Beberapa bulan setelah tambang berdiri, desa mulai berubah. Sungai yang dulu jernih, sekarang keruh hitam. Airnya bau logam, ikan mati mengambang, dan tanaman di tepi sawah mulai layu. Anak-anak yang mandi di sungai pulang dengan kulit gatal dan merah-merah. Tapi warga nggak bisa berbuat apa-apa, karena tambang itu katanya milik negara dan dijaga aparat. Setiap kali ada yang protes, mereka disuruh diam. Kepala desa pun seolah tutup mata. Katanya, ini demi kemajuan. Tapi entah kenapa, cuma dia dan beberapa orang tertentu yang tiba-tiba kelihatan makin kaya. Punya motor baru, rumah direnovasi, sementara warga lain makin susah. Di tengah perubahan itu, ada satu gadis muda yang paling sering disebut warga, Rasti. Umurnya baru 22 tahun, tapi wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya karena beban hidup. Rasti anak tunggal dari pasangan almarhum Pak Rodi dan Bu Ningsih. Ayahnya dulu kerja di tambang juga, tapi meninggal tertimbun longsoran tanah waktu alat berat rusak. Ibunya buta karena kena asap dan debu dari pembakaran bahan kimia tambang. Sejak itu, Rasti harus jadi tulang punggung keluarga. Dia kerja apa aja. Kadang nyabit rumput di sawah orang, kadang bantu jual gorengan di pasar, kadang jaga warung kopi kecil di pinggir jalan. Semua hasilnya buat beli obat ibunya dan bayar utang kecil yang terus menumpuk. Tapi walaupun hidupnya susah, Rasti nggak pernah mengeluh. Setiap orang yang ketemu dia pasti bilang, Rasti itu anaknya halus, ramah, dan nggak pernah marah. Kalau ada tetangga butuh bantuan, dia selalu datang duluan. Kalau ada anak kecil nangis, dia hibur. Bahkan waktu ada ibu-ibu yang fitnah dia rebut pacar orang, Rasti cuma diam dan senyum. Bilang, kalau saya salah, biar Tuhan yang balas. Kadang kebaikan seseorang justru bikin dia jadi sasaran. Dan di desa Sumberjati, kebaikan Rasti justru jadi jalan menuju malapetaka. Suatu sore, Rasti duduk di depan rumahnya, menatap langit jingga yang mulai gelap. Di sampingnya, ibunya duduk di kursi bambu. Tangannya meraba wajah Rasti dengan lembut. Kamu capek, Nak? Suara Bu Ningsih lirih. Enggak, Bu. Rasti senang. Tadi dagangan gorengan laku semua. Besok mau jualan lagi ke pasar kecamatan, katanya ramai. Ibunya mengangguk pelan. Senyum kecil muncul di wajahnya yang sudah keriput. Yang penting, hati-hati, ya. Sekarang banyak orang jahat. Ibu sering dengar suara-suara aneh malam-malam.
Jangan pulang larut. Rasti cuma tertawa pelan. Ibu jangan takut. Rasti cuman ke pasar, bukan ke hutan. Tapi beberapa hari setelah itu, suara aneh yang dimaksud ibunya mulai terdengar juga oleh tetangga. Kadang malam-malam, dari arah sungai, terdengar seperti suara perempuan nangis. Kadang seperti rintihan panjang. Kadang seperti tawa kecil yang seram. Warga pikir cuma suara burung malam atau angin lewat. Tapi anehnya, setiap suara itu muncul, pasti ada satu kejadian aneh besok paginya. Entah ayam mati, entah sawah gagal panen, atau seseorang jatuh sakit mendadak. Orang-orang mulai takut. Tapi nggak ada yang berani cerita keluar. Mereka pikir, mungkin ini ujian. Sampai suatu hari, Rasti dapat kabar kalau tambang mau buka lowongan kerja baru. Katanya, butuh orang yang rajin dan bisa bantu di bagian administrasi. Gajinya 2 kali lipat dari kerja biasa. Banyak yang daftar, tapi cuma sedikit yang diterima. Rasti, salah satunya. Kepala desa yang langsung datang ke rumahnya, ngasih kabar. Kamu terpilih. Ras, kerjanya gampang kok. Bantu catat data pekerja aja. Ibunya sempat ragu. Anak saya perempuan, Pak. Apa aman di sana? Kepala desa cuma tertawa. Tenang, Bu Ningsih. Tambang sekarang dijaga ketat. Gak bakal ada apa-apa. Lagian kerja cuma siang kok. Rasti akhirnya terima. Karena pikirannya cuma satu. Bisa beli obat lebih banyak buat ibunya. Malam sebelum mulai kerja, Rasti gak bisa tidur. Angin dari arah sungai berhembus dingin sekali. Di luar rumah, daun pisang bergesek pelan. Rasti mendengar suara seperti langkah kaki lewat depan rumahnya. Tapi waktu dia buka pintu, gak ada siapa-siapa. Hanya bau melati samar yang entah dari mana. Dia menutup pintu lagi, menyalakan lampu minyak, dan berusaha tidur. Tapi baru saja terpejam, dia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di tengah hutan. Di depannya, ada batu besar dengan ukiran tulisan kuno. Di sekeliling batu, ada banyak wanita berpakaian putih. Wajah mereka pucat dan penuh luka. Salah satu dari mereka mendekat, menatap Rasti, lalu berbisik dengan suara berat. Jangan datang besok. Kalau kamu datang, kamu gak bakal pulang. Rasti terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia melihat ibunya masih tidur. Langit masih gelap. Tapi dari jendela, terlihat kabut tebal menutupi jalan. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari luar. Keesokan paginya, Rasti berangkat kerja pertama kali. Dia pakai baju putih polos dan celana hitam. Rambutnya dikuncir sederhana. Ibunya melepas kepergiannya dengan doa. Semoga rezekimu halal dan kamu selalu dalam lindungan Tuhan. Rasti mencium tangan ibunya, lalu melangkah menuju mobil tambang yang menjemput. Beberapa warga melihat dia pergi dan melambaikan tangan. Tak ada yang tahu, itu kali terakhir mereka melihat senyum Rasti. Hari-hari pertama kerja, Rasti merasa semua baik-baik saja. Tempatnya bersih, banyak orang ramah, dan gajinya benar-benar besar. Tapi semakin lama, dia mulai sadar ada hal aneh. Setiap malam Jumat, selalu ada sekelompok orang tertentu yang pergi ke area belakang tambang. Mereka bawa dupa, ayam hitam, dan bunga melati. Rasti pernah tanya ke mandor, "Itu mereka ngapain, Pak?" Mandornya cuma jawab singkat, "Itu selamatan, biar tambang gak macet. Jangan ikut campur." Tapi rasa penasaran Rasti makin besar. Apalagi setelah dia melihat kepala desa Harlan dan Pak Damar, si pengusaha, ikut dalam ritual itu. Suatu malam, Rasti nekat ngintip dari jauh. Dari balik semak, dia lihat ada batu besar di tengah lapangan tanah. Dikelilingi api kecil dan asap dupa. Ada suara orang baca mantra. Dan ada sesuatu ditanam di tanah. Wajah Rasti pucat. Dia pengen lari, tapi kakinya lemas. Tiba-tiba, dia dengar namanya disebut pelan dari arah belakang. "Rasti." Suara itu lembut, tapi dingin dan panjang. Rasti menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa.
Dia langsung kabur pulang. Napasnya tersengal. Sampai di rumah, dia langsung peluk ibunya sambil nangis. Tapi waktu ibunya tanya kenapa, Rasti cuma bilang, "Nggak apa-apa, Bu. Tadi cuma kaget lihat ular." Sejak malam itu, Rasti mulai sering sakit. Badannya lemah, susah tidur, dan tiap malam mimpi hal aneh. Kadang dia lihat perempuan tanpa wajah berdiri di pojok kamarnya. Kadang dia lihat ayahnya datang dalam mimpi. Wajahnya penuh tanah, bilang, "Jangan percaya sama siapapun di sana, Nak." Tapi Rasti tetap berangkat kerja, karena dia butuh uang buat ibunya. Setiap pagi dia tersenyum, walau matanya sembab karena nggak tidur. Orang-orang di tambang mulai kasihan sama dia, tapi nggak ada yang berani tanya lebih jauh. Suatu sore, Rasti pulang lebih cepat dari biasa. Dia bilang ke ibunya kalau dia mau berhenti kerja. "Rasti capek, Bu. Rasanya tempat itu nggak beres." Ibunya menatap dengan mata kosong, mencoba menebak wajah anaknya lewat sentuhan. "Kalau kamu nggak nyaman, berhenti aja, Nak. Nggak ada rezeki yang worth kalau bikin kamu takut." Rasti mengangguk. Tapi malamnya, seseorang datang ke rumah mereka. Suaranya berat, mengetuk pintu pelan. Rasti buka, dan di depannya berdiri Pak Damar dengan mobil hitamnya. "Besok kamu nggak usah masuk. Tapi malam ini, saya minta kamu bantu sebentar di gudang belakang. Cuma sebentar kok. Ada data yang harus kamu tanda tangani." Nada suaranya ramah, tapi tatapannya tajam. Rasti bingung, tapi nggak enak menolak. Dia pamit ke ibunya sebentar. "Cuma sebentar ya, Bu. Nanti Rasti balik." Itulah malam terakhir Rasti terlihat hidup. Setelah itu, nggak ada kabar lagi. Warga nyari kemana-mana, tapi nihil. Kepala desa bilang Rasti kabur ke kota. Tapi orang-orang yang kenal dia tahu, Rasti nggak mungkin pergi tanpa pamit ke ibunya. Sejak malam itu, suara tangisan dari arah hutan makin sering terdengar. Dan setiap kali suara itu muncul, bau melati juga ikut tercium. Seperti wangi yang dulu sering dipakai Rasti waktu jual gorengan di pasar. Ibunya menunggu di depan rumah tiap malam, duduk di kursi bambu sambil bawa lentera kecil. "Rasti, kamu pulang ya, Nak? Ibu masih di sini." Tapi angin malam cuma lewat, membawa suara dari kejauhan. Suara yang pelan tapi jelas, seperti bisikan seseorang yang sedang menangis. Sejak saat itu, desa Sumberjati nggak pernah sama lagi. Orang-orang mulai percaya ada sesuatu yang jahat bersemayam di bawah tanah mereka. Sesuatu yang bangun karena dosa manusia sendiri. Hari itu, udara di desa Sumberjati terasa panas dan berat. Langit biru pudar, matahari menyala garang, seperti sedang marah. Dari kejauhan, debu naik tinggi ketika sebuah mobil hitam mengkilap melintas di jalan tanah. Warga yang sedang duduk di warung kopi langsung berhenti ngobrol. Anak-anak kecil berlarian ke pinggir jalan, penasaran melihat mobil mahal yang belum pernah lewat di desa mereka. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria paruh baya. Kulitnya putih bersih, pakai kemeja licin dan sepatu hitam yang mengkilap. Wangi parfumnya menyengat, beda jauh dari aroma keringat dan tanah yang biasa mereka hirup. Orang itu memperkenalkan diri dengan suara lembut tapi tegas. "Saya Damar, pengusaha tambang dari kota. Kami mau bantu kembangkan desa ini." Kepala desa, Pak Harlan, langsung berdiri sambil menyalami tangannya erat-erat. Senyumnya lebar, seperti baru ketemu malaikat penolong. "Wah, kami senang sekali Pak Damar. Warga di sini memang butuh lapangan kerja. Selama ini, hidup kami cuma dari sawah dan kebun yang kadang gagal panen." Pak Damar tertawa kecil. "Tenang saja, Pak. Kalau tambang ini jalan, semua warga akan makmur. Tidak akan ada lagi yang kekurangan." Warga yang berdiri di sekitar situ saling pandang dengan wajah penuh harapan. Siapa yang tidak mau hidup lebih baik? Siapa yang tidak ingin anaknya Nania bisa sekolah tinggi? Mereka tidak tahu, janji manis itu akan jadi awal dari malapetaka yang tidak bisa dihapus waktu. Rasti waktu itu ada di warung Bu Siti.
lagi bantu jualan. Dari tempat duduknya, dia melihat Pak Damar tersenyum sambil membagikan uang pecahan 100.000 ke beberapa warga yang datang menyalami. Katanya, uang makan atau tanda terima kasih. Rasti cuma diam. Tapi entah kenapa, hatinya terasa tidak enak. Ada sesuatu di tatapan mata Pak Damar yang sulit dijelaskan. Tatapannya terlalu tenang, tapi juga terlalu tajam. Seperti sedang menilai siapa yang mudah dikendalikan. Malamnya, setelah acara penyambutan kecil di balai desa, beberapa orang penting terlihat keluar dari rumah kepala desa. Mereka membawa dupa, seekor ayam hitam, dan beberapa bunga melati. Rasti yang sedang pulang dari warung melihat mereka berjalan ke arah hutan di pinggir sungai. Dia heran, karena sudah hampir tengah malam. Rasti sempat berhenti dan bertanya pelan ke Pak Arif, tetangga yang kebetulan lewat juga. "Pak, itu mereka mau kemana? Bawa-bawa dupa segala." Pak Arif cuma mengangkat bahu, lalu berbisik. Katanya selamatan tambang. Tapi aneh, kok malam-malam gitu ya? Mereka berdua memandangi dari jauh. Asap dupa mengepul, terdengar samar-samar suara bacaan mantra. Dan dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok keras sekali sebelum mendadak berhenti. Malam itu angin berhenti berhembus. Hutan seperti diam. Tapi hawa di sekitar terasa dingin dan berat. Keesokan harinya, berita tentang tambang makin heboh. Kepala desa mengumumkan di pengeras suara masjid bahwa tambang akan buka lapangan kerja besar-besaran. Semua warga boleh daftar, terutama anak muda yang kuat. Rasti yang mendengar pengumuman itu menatap ibunya yang sedang duduk di kursi bambu. "Bu, kalau Rasti daftar kerja di tambang, gimana?" Ibunya diam lama sebelum menjawab. "Kalau kamu yakin itu baik, silakan." Tapi ibu punya firasat gak enak. Tambang itu sejak dulu katanya tanah keramat. Tempat orang dulu menanam janji sama roh penunggu sungai. Rasti mengusap tangan ibunya pelan. "Tenang aja Bu, sekarang udah zaman modern. Mana ada hal-hal kayak gitu." Beberapa hari kemudian, Rasti pergi ke kantor tambang untuk mendaftar. Dia disambut seorang staf laki-laki muda yang memakai seragam rapi. "Kami sedang cari tenaga administrasi untuk bantu mencatat data pekerja," katanya. Rasti sedikit bingung. "Tapi saya cuma tamat SMA Pak. Bisa?" Pria itu tersenyum. "Justru itu. Yang penting jujur dan mau belajar. Lagian, ini permintaan langsung dari Pak Damar." Rasti kaget. "Dari Pak Damar?" Pria itu mengangguk. "Iya, beliau yang lihat kamu waktu di warung. Katanya kamu rajin dan punya wajah yang sopan." Hari itu juga, Rasti diterima kerja. Dia pulang dengan perasaan campur aduk antara senang dan khawatir. Ibunya menangis haru, tapi masih ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu hati-hati ya Nak. Jangan gampang percaya sama orang kota. Mereka pandai bicara manis, tapi hati siapa tahu." Rasti cuma mengangguk dan mencoba tersenyum. Dalam hatinya dia berjanji akan berhenti kalau merasa ada yang tidak beres. Malam sebelum hari pertamanya bekerja, Rasti tidak bisa tidur. Udara terasa pengap. Lampu minyak di kamarnya berkedip-kedip, padahal angin tidak bertiup sama sekali. Dari luar jendela, terdengar suara seperti langkah kaki yang pelan sekali menyusuri jalan tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Rasti menahan napas, mencoba mendengar. Beberapa detik, sunyi. Lalu terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat, seolah dari balik jendela. "Jangan datang, nanti kamu gak pulang." Suara itu halus, tapi menggema di kepalanya. Rasti spontan berdiri dan membuka jendela. Tapi tidak ada siapapun. Hanya bau melati yang sangat kuat menusuk hidungnya. Ia buru-buru menutup jendela, lalu bersandar ke dinding. Tangannya gemetar. Malam itu, dia tidak tidur sama sekali. Hanya duduk menatap lampu yang terus bergetar. Pagi harinya, Rasti berangkat kerja. Ia dijemput mobil tambang yang sama
seperti dulu membawa Pak Damar. Di dalam mobil, ada 3 perempuan lain dari desa sebelah. Mereka tampak gugup, tapi gembira. Salah satu dari mereka, namanya Sari, bercerita sambil tertawa kecil. Katanya, kerja di tambang enak banget, Ras. Gajinya gede, kita bisa nabung beli motor nanti. Rasti ikut tertawa kecil, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi hatinya tetap gelisah. Di depan kantor tambang, mereka disambut Pak Damar sendiri. Pria itu tersenyum lebar, lalu menepuk bahu Rasti. Kamu yang namanya Rasti? Ya, saya udah dengar tentang kamu. Selamat datang di keluarga besar kami. Rasti menunduk sopan, menjawab pelan, terima kasih Pak. Wangi parfum Pak Damar kembali terasa kuat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang aneh. Seperti campuran darah dan besi di balik aromanya. Hari-hari pertama kerja terasa normal. Rasti duduk di ruangan kecil, mencatat nama-nama pekerja, menyalin data gaji, dan membantu staf administrasi lainnya. Pak Damar sering datang mengecek. Kadang memberi pujian, kadang menanyakan kabar keluarganya. Rasti merasa dihargai. Tapi di saat yang sama, juga diawasi. Setiap kali dia menatap keluar jendela, ke arah gudang belakang, dia selalu melihat 2 orang berseragam hitam, berdiri diam tanpa ekspresi. Mereka tidak pernah bicara dengan siapapun, tapi selalu muncul saat sore menjelang malam. Suatu hari, Rasti disuruh lembur. Katanya, ada data pekerja yang harus segera dilaporkan malam itu juga. Ia bekerja sampai semua orang pulang. Hanya tinggal suara jangkrik dan mesin generator di luar. Saat sedang mengetik, lampu ruangan tiba-tiba redup. Rasti berdiri dan melihat keluar. Dari balik jendela, dia melihat cahaya obor bergerak menuju hutan di belakang tambang. Ada 4 orang membawa dupa dan sesuatu yang dibungkus kain putih panjang. Rasti menelan ludah, hatinya berdebar. Ia mematikan lampu dan pelen-pelen mengikuti dari jauh. Langit malam gelap, hanya bulan sabit menggantung lemah. Dari balik semak, Rasti melihat mereka berhenti di depan batu besar yang separuh tertanam di tanah. Salah satu dari mereka, yang memakai topi dan jas panjang, mengangkat tangan sambil membaca sesuatu. Suaranya dalam dan berat. Asap dupa makin tebal. Mereka menaruh kain putih di atas batu, lalu menyiramnya dengan cairan dari botol. Saat api dinyalakan, suara seperti erangan terdengar. Rasti menutup mulutnya supaya tidak teriak. Tapi saat salah satu orang menoleh, Rasti melihat wajah itu jelas. Kepala Desa Harlan. Ia tersenyum samar ke arah batu, lalu berkata pelan, "Yang berikutnya sudah siap, Tuan." Hatinya mencelos. Ia tahu, mereka bukan sedang selamatan biasa. Mereka sedang melakukan sesuatu yang jahat. Rasti berlari pulang dengan napas terengah-engah. Sampai rumah, ia langsung mengunci pintu dan memeluk ibunya. "Bu, tambang itu nggak beres. Mereka ngelakuin ritual di hutan." Ibunya gemetar, tapi mencoba menenangkan. Pelan nak, jangan ngomong keras-keras. Dinding pun punya telinga. Kalau mereka tahu kamu lihat, bisa bahaya. Rasti hanya bisa menangis dalam diam. Sejak malam itu, setiap kali dia menutup mata, bayangan batu besar dan api membakar kain putih selalu muncul. Ia ingin berhenti kerja, tapi keesokan harinya, surat gajinya sudah masuk. Uang yang besar, cukup untuk berbulan-bulan. Dia butuh itu buat beli obat ibunya. Akhirnya, dia memaksa dirinya tetap datang, walau hatinya menjerit takut. Beberapa minggu berjalan, suasana tambang makin aneh. 3 orang pekerja wanita berhenti mendadak tanpa alasan. Katanya pindah ke kota. Tapi barang-barang mereka masih ada di mes. Warga desa juga mulai resah. Setiap malam Jumat, suara gong kecil terdengar dari arah tambang. Diikuti bau melati yang menusuk. Air sungai yang dulu hitam kini jadi kemerahan, seperti bercampur darah. Rasti semakin yakin ada sesuatu yang sangat salah.
tapi ia tidak berani bicara ke siapapun. Semua orang seperti takut. Bahkan kepala mandor yang dulu ramah, kini setiap lihat Rasti, wajahnya tegang dan dingin. Suatu sore, Pak Damar datang ke ruangannya sendirian. Ia duduk di depan meja Rasti sambil tersenyum. "Kamu kelihatan lelah, Rasti. Sudah makan?" Rasti gelisah. "Sudah, Pak." Pak Damar memperhatikan wajahnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu nggak kenapa tambang ini bisa berjalan lancar? Karena semua orang di sini percaya bahwa setiap rezeki butuh pengorbanan." Ia berdiri, mendekat, lalu menepuk kepala Rasti pelan. "Kamu anak baik, orang baik, seperti kamu akan dapat tempat istimewa di sini." Kata-katanya lembut tapi dingin, seperti ular yang melingkar di leher. Setelah pria itu pergi, Rasti duduk lama. Kata-kata pengorbanan terus bergema di telinganya. Ia baru sadar, mungkin pengorbanan yang dimaksud bukan sekadar kerja keras. Malam itu, Rasti pulang lebih cepat dari biasanya. Ia memutuskan besok akan berhenti kerja. Di rumah, ibunya menunggu sambil menyalakan lentera kecil. "Kamu kenapa, Nak? Mukamu pucat sekali." Rasti memeluk ibunya erat. "Bu, kalau Rasti berhenti kerja, jangan marah ya. Tempat itu nggak baik." Ibunya hanya mengangguk. "Kalau hatimu udah nggak tenang, artinya Tuhan lagi jagain kamu." Mereka berdua makan malam dengan tenang malam itu. Tapi sekitar pukul 9, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. 3 kali. Berirama, tidak keras, tapi tegas. Rasti membuka pintu. Di depan berdiri Pak Damar dengan mobil hitamnya. Senyumnya sama seperti pertama kali datang ke desa, tapi matanya kali ini lebih gelap. "Malam, Rasti. Maaf mengganggu. Ada data penting yang harus kamu bantu selesaikan malam ini. Cuma sebentar." Di gudang belakang tambang, Rasti ragu, tapi tidak enak menolak. "Tapi Bu, saya..." "Tenang," potong Pak Damar. "Saya antar pulang sendiri nanti. Cuma sebentar." Rasti akhirnya ikut, tanpa tahu bahwa langkah kecilnya malam itu akan jadi langkah terakhir yang pernah meninggalkan rumahnya. Ibunya berdiri di depan pintu, melambaikan tangan sambil tersenyum kecil. "Cepat pulang ya, Nak." Tapi dalam hatinya ada rasa cemas yang aneh, seperti ada sesuatu yang menjerit dari dalam tanah. Mobil itu melaju pelan ke arah tambang, menembus kabut malam. Di dalam mobil, Rasti diam, hanya suara mesin dan desiran angin yang terdengar. Sampai tiba-tiba Pak Damar bicara tanpa menoleh. "Kamu percaya, Rasti, kalau setiap mimpi buruk itu kadang bukan sekadar mimpi?" Rasti menoleh, bingung. "Maksud Bapak?" Pak Damar hanya tersenyum samar. "Kadang, mimpi adalah cara alam memberitahu sesuatu, tapi orang jarang mau dengar." Rasti menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Mobil berhenti di depan gudang besar yang sepi. Dari dalam, samar-samar terdengar suara orang berdoa pelan. Dan bau melati itu lagi-lagi tercium, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Rasti melangkah keluar, dan kabut menyelimuti seluruh tempat. Ia tidak tahu malam itu adalah malam di mana semua janji manis berubah jadi jerat maut. 3 hari pertama setelah Rasti dibawa ke tambang oleh Pak Damar, segalanya terlihat normal. Ibunya masih menunggu di teras tiap sore, sambil memandangi jalan tanah yang biasa dilalui mobil tambang. Kadang ada mobil lewat, tapi tak pernah berhenti. Ibunya menenangkan diri sendiri, berpikir mungkin Rasti lembur atau lagi sibuk. Setiap malam, lentera kecil tetap dinyalakan di jendela, supaya kalau Rasti pulang terlambat, rumahnya tetap kelihatan dari jauh. Tapi sampai ayam berkokok pun, bayangan itu tak pernah muncul. Hari keempat, barulah rasa cemas berubah jadi ketakutan yang sesungguhnya. Pagi itu, Bu Siti datang ke rumah. "Bu, anakmu belum pulang juga." Ibunya menggeleng, matanya sembab karena semalaman tak tidur. Katanya semalam
Dia disuruh kerja di gudang sama Pak Damar. Tapi sampai sekarang belum balik. Saya udah tanya ke Tambang. Katanya nggak tahu. Bu Siti menatapnya lama. Kita harus kasih tahu kepala desa. Nggak bisa diem aja. Akhirnya mereka berdua ke rumah kepala desa Harlan. Tapi begitu sampai di sana, mereka cuma disambut dengan tatapan datar. Kepala desa menyeduh kopi dengan santai, lalu berkata pelan, "Mungkin dia kabur ke kota. Anak muda zaman sekarang, banyak yang pengen cari kerja di luar. Jangan khawatir dulu." Ibunya Rasti hampir tak bisa menahan tangis. "Gak mungkin, Pak. Rasti gak pernah pergi tanpa pamit. Dia selalu bilang, dulu, ini bukan kabur." Kepala desa cuma tersenyum kecil. "Sudahlah, Bu. Kadang orang berubah tanpa kita tahu alasannya." Hari itu, Ibu Rasti pulang dengan dada terasa berat. Dia tahu, kepala desa berbohong. Caranya bicara terlalu tenang. Matanya menghindar setiap kali disebut nama Pak Damar. Malamnya, dia duduk di depan rumah, sendirian. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik. Tapi di antara itu, ada suara lain. Samar-samar terdengar seperti tangisan jauh dari arah hutan. Tangisan perempuan, panjang, lirih, dan berulang-ulang. Ibu Rasti berdiri, menatap ke arah kegelapan. "Rasti," bisiknya pelan. Tapi angin hanya menjawab dengan suara daun yang bergesekan. Keesokan paginya, beberapa warga ikut mencari. Mereka menyisir jalan ke tambang, pinggiran sungai, dan hutan dekat bukit. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak. Hanya satu hal yang mereka temukan. Sehelai kain putih dengan bercak coklat kering di ujungnya, seperti darah lama. Di dekatnya, ada bunga melati yang sudah layu. Semua orang yang melihat langsung terdiam. Salah satu warga berbisik, "Kayak bunga yang suka dipakai waktu ritual itu." Tapi belum sempat mereka membahas lebih jauh, Pak Damar datang dengan beberapa penjaga berseragam hitam. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya pelan, tapi tegas. Warga saling pandang, gugup. "Kami cuma nyari anak hilang, Pak," jawab salah satu dari mereka. Pak Damar tersenyum tipis. "Tidak perlu repot. Nanti kalau ada kabar, saya pasti bantu. Tapi mulai sekarang, jangan ada yang masuk ke area hutan tambang tanpa izin. Bahaya." Ia menatap tajam, seolah memberi peringatan. Setelah itu, semua orang bubar. Tapi rasa takut justru makin kuat. Seolah hutan itu menyimpan sesuatu yang tak boleh dilihat manusia. Malam-malam di desa Sumberjati berubah drastis. Dulu orang masih suka duduk di beranda, sambil ngobrol atau main gitar. Sekarang begitu matahari tenggelam, semua pintu langsung dikunci. Anjing-anjing kampung sering menggonggong ke arah hutan tanpa alasan. Kadang, suara itu disusul aroma melati menyengat yang terbawa angin. Ibu Rasti makin lama makin lemah. Tiap malam dia duduk di kursi bambu, menunggu di bawah lentera kecil, memanggil nama anaknya yang tak pernah datang. "Rasti, pulanglah nak, ibu nggak marah. Ibu cuma kangen." Tapi yang menjawab hanya suara burung malam. 3 minggu setelah hilangnya Rasti, kabar buruk lain datang. Seorang gadis dari desa sebelah, bernama Sari, teman satu mobil dengan Rasti waktu hari pertama kerja, juga hilang. Ibunya melapor ke kepala desa. Tapi jawabannya sama persis. "Mungkin pergi ke kota." Aneh bukan? Semua gadis muda, dan semua bekerja di tambang yang sama. Lama-lama warga sadar, ada pola yang mengerikan. Setelah Rasti dan Sari, hilang lagi 2 orang pekerja, lalu 5, lalu 7, sampai akhirnya total 29 perempuan hilang tanpa jejak dalam waktu 2 bulan. Desa jadi mencekam. Tiap malam Jumat, suara tangisan dari arah hutan makin jelas. Kadang terdengar seperti banyak orang menangis bersamaan. Seperti paduan suara dari arwah yang tersesat. Pada malam Jumat ketiga, setelah Rasti hilang, ada seorang pemuda bernama Wito yang nekat masuk ke hutan. Ia adalah tunangan dari Sari yang hilang. "Kalau saya mati, biarin," katanya pada ibunya. "Saya cuma mau tahu
apa yang terjadi sama dia. Ia membawa senter dan parang, lalu masuk lewat jalan setapak di pinggir sungai. Hutan itu gelap sekali, bahkan bulan pun seolah tak berani menyinari. Baru beberapa menit berjalan, Wito mencium bau amis seperti darah. Ia menyorotkan senter ke tanah dan melihat bercak merah kering di antara akar pohon. Lalu di depannya ada sesuatu seperti kain putih tergantung di cabang rendah. Ia mendekat pelan, tapi begitu cahaya senter menyentuh kain itu, matanya membelalak. Kain itu bukan tergantung, tapi menempel di kulit seseorang. Mayat perempuan, pucat, dengan mata terbuka lebar, rambut panjang terurai, dan bunga melati di tangan. Wito menjerit dan lari terbirit-birit, tapi langkahnya terhenti, karena di antara kabut muncul bayangan lain. Puluhan sosok perempuan berdiri diam menghadapnya. Pakaian mereka robek, tubuh berlumur tanah. Mereka tidak bersuara, hanya menatap. Wito pingsan di tempat. Pagi-pagi warga menemukannya di tepi sungai. Badannya dingin, wajahnya pucat. Wito masih hidup. Tapi sejak malam itu, dia tak pernah bicara lagi. Hanya duduk di teras rumahnya sambil menggambar lingkaran di tanah. Kadang dia bisik pelan. Mereka di hutan, mereka belum tenang. Orang-orang mulai takut, tapi juga penasaran. Sebagian warga ingin lapor ke polisi, tapi Kepala Desa Harlan melarang keras. Jangan bikin heboh, nanti tambang bisa ditutup. Kita semua kehilangan penghasilan, katanya dengan nada tinggi. Namun, beberapa warga sudah tidak percaya lagi. Mereka diam-diam mengirim surat ke kota, ke kantor polisi Lampung Barat, tapi surat itu tak pernah sampai. Orang yang dititipi malah menghilang di jalan sebelum sempat menyerahkan. Sementara itu, tambang tetap beroperasi. Truk-truk pasir lalu lalang. Suara mesin meraung sepanjang hari. Tapi setiap malam Jumat, para pekerja disuruh pulang lebih awal. Hanya segelintir orang yang tahu kenapa. Dari kejauhan, warga bisa melihat cahaya obor di hutan dan bayangan orang-orang bergerak di sekitar batu besar. Ada suara gong kecil yang dibunyikan 3 kali, lalu hening panjang. Setelah itu, terdengar seperti tawa pelan bercampur tangisan. Dan di pagi harinya, air sungai selalu berubah warna menjadi kemerahan. Beberapa anak muda yang penasaran mencoba merekam suara tangisan itu pakai handphone. Tapi hasil rekamannya aneh. Suara tangis memang terdengar, tapi di detik terakhir selalu disusul bisikan perempuan yang berkata, "Jangan lihat." Setelah itu, handphone mereka rusak total. Salah satu anak bernama Dani, setelah mendengar rekaman itu dengan earphone, langsung mimisan dan demam tinggi selama 3 hari. Ia mengigau terus-menerus. Katanya, ada yang panggil dari sungai, minta tolong. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mencoba. Suatu malam, Ibu Rasti bermimpi. Ia melihat Rasti berdiri di tepi sungai, mengenakan baju putih kotor. Rambutnya basah, matanya sedih. Rasti tersenyum, lalu berkata pelan, "Bu, jangan cari aku udah di sini." Tapi mereka belum selesai, Bu. Akan ada lagi. Ibunya terbangun dengan teriakan, napas tersengal. Saat itu juga, dia memutuskan sesuatu. Besok pagi, ia akan ke hutan. Apapun yang terjadi. Hari itu, cuaca mendung, langit gelap, angin dingin, dan petir sesekali menyambar dari jauh. Dengan tongkat kayu di tangan, Ibu Rasti berjalan sendirian ke arah hutan. Beberapa tetangga mencoba menahannya, tapi ia tidak peduli. "Kalau anak kalian yang hilang, kalian juga bakal nyari kan?" katanya sambil terus melangkah. Hutan Sumberjati terasa seperti tempat asing. Suara burung pun tidak ada. Ia terus berjalan mengikuti firasatnya. Sampai akhirnya tiba di tempat yang dulu sering disebut warga. Batu besar, batu itu tinggi, hitam, dan separuh tertanam di tanah. Di sekelilingnya, banyak bunga melati berserakan. Ada juga bekas dupa dan arang di tanah. Bau amis menyengat.
Ibu Rasti mendekat dengan gemetar. Lalu dari sisi batu, dia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Potongan kain putih yang familiar. Kain itu sobekan dari baju yang pernah dijahitnya untuk Rasti. Ada pola kecil di ujungnya. Ia jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. "Rasti, di mana kamu, Nak?" Saat itu juga, angin berhembus kencang, membawa aroma melati yang makin kuat. Dari balik kabut, muncul suara lirih seperti bisikan. "Bu!" Ibu Rasti mendongak. Di antara pepohonan, terlihat bayangan perempuan berdiri, rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya samar seperti asap. "Rasti," panggilnya. Tapi bayangan itu hanya menatap, lalu menghilang perlahan, meninggalkan suara tangisan panjang yang menggema ke seluruh hutan. Ibu Rasti jatuh pingsan di tempat. Ketika warga menemukannya keesokan harinya, ia sudah tidak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, tapi jantungnya masih berdetak. Setelah siuman, ia hanya bilang satu hal dengan suara serak. Hutan itu bukan tempat manusia lagi. Sejak hari itu, makin banyak yang yakin kalau hilangnya 29 perempuan itu bukan karena kabur atau pergi ke kota. Ada sesuatu yang mengerikan di balik tambang itu. Namun, siapa berani bicara? Semua yang mencoba buka mulut, entah tiba-tiba jatuh sakit atau pergi tanpa jejak. Desa Sumberjati pun perlahan berubah jadi tempat penuh ketakutan. Anak-anak dilarang main jauh, orang dewasa tak mau bicara tentang tambang. Tapi suara tangisan itu tetap datang tiap malam Jumat, dan setiap kali terdengar, anjing-anjing melolong panjang. Sementara lentera di rumah Ibu Rasti bergetar seolah diterpa angin dari dunia lain. Suatu malam, hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar berkali-kali. Di tengah badai itu, warga mendengar teriakan keras dari arah tambang. Teriakan pria, diikuti suara benda berat jatuh. Pagi-pagi, tambang itu sepi. Tak ada aktivitas. Tak ada truk lewat. Gerbangnya tertutup rapat. Warga yang mencoba mendekat hanya menemukan satu hal di dekat pagar besi. Seikat bunga melati segar, diletakkan di atas batu, dengan tulisan kecil di bawahnya, untuk mereka yang sudah dipilih. Dan malam itu, suara tangisan dari hutan berubah, tidak lagi lirih atau jauh, tapi dekat, sangat dekat, seolah tepat di belakang setiap pintu rumah di Sumberjati. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menggigit sampai ke tulang. Warga desa Sumberjati baru saja mulai beraktivitas ketika suara sirina mobil polisi memecah keheningan. Dari kejauhan, terlihat beberapa truk dan mobil patroli berhenti di jalan tanah menuju hutan. Polisi hutan datang dengan wajah tegang, membawa sekop dan kantong jenazah. Berita cepat menyebar, seperti api menjilat daun kering. Orang-orang keluar rumah, bertanya-tanya. Tapi tak ada yang berani mendekat, hanya bisikan yang beredar. Katanya, mereka menemukan sesuatu di lereng Gunung Sekinco. Beberapa jam kemudian, kabar itu akhirnya meledak. Dari hutan pedalaman di sisi barat desa, polisi menemukan gundukan tanah besar, seperti kuburan massal. Awalnya mereka pikir, itu sisa longsoran tambang. Tapi saat salah satu sekop menyentuh sesuatu yang keras, semua orang membeku. Itu tulang manusia. Saat digali lebih dalam, bau busuk menyengat, langsung menyeruak. Polisi menutup hidung, beberapa bahkan muntah di tempat. Dan di sana, di balik tanah basah dan akar pohon, terlihat barisan tubuh perempuan, satu demi satu. Sebagian masih memakai pakaian lengkap, sebagian hanya tersisa tulang. Tapi yang paling bikin ngeri di leher masing-masing, tergantung kalung bunga melati plastik. Semuanya sama, kalung yang dulu suka dipakai Rasti waktu masih bantu ibunya jualan gorengan di warung. Saat berita itu sampai ke telinga warga, desa langsung gempar. Semua orang keluar rumah, tapi tak ada yang berani mendekat ke lokasi. Polisi memasang garis kuning di sekitar area hutan. Dari kejauhan, terdengar suara wartawan yang datang dari kota,
kamera, dan mikrofon di tangan. Sibuk menanyai siapa saja yang lewat. Tapi warga hanya menunduk, pura-pura tak dengar. Ketakutan melingkupi seluruh desa. Mereka tahu, itu bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kejahatan manusia. Sore itu, Ibu Rasti datang ke lokasi dengan langkah gontai. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Polisi mencoba menahan, tapi ia memaksa masuk. Anak saya di situ, saya tahu, katanya sambil menangis. Saat salah satu petugas membuka sebagian kain penutup, Ibu Rasti jatuh berlutut. Di antara jasad-jasad itu, ada satu tubuh yang masih bisa dikenali. Rambutnya panjang. Di jarinya masih ada cincin murahan warna perak yang dulu dia beli di pasar Minggu untuk Rasti. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Suara yang mengguncang seluruh hutan. Semua orang yang mendengar ikut menangis. Tapi tak ada yang berani mendekat. Polisi menutup kembali kantong jenazah itu. Tapi semua sudah tahu. Korban pertama adalah Rasti. Keesokan harinya, seluruh media memberitakan peristiwa itu. Judulnya sensasional. 29 mayat wanita muda ditemukan di hutan Lampung Barat. Dugaan ritual tumbal tambang. Desa Sumberjati diserbu wartawan, tim forensik, dan polisi dari kota. Tapi meski semua bukti mengarah ke satu tempat, tidak ada satupun warga yang mau bicara. Mereka hanya diam, menunduk, dan menghindari pertanyaan. Beberapa bahkan mengaku tidak tahu mainahu soal tambang. Padahal setiap hari mereka melihat truk lewat di depan rumah. Rasa takut membuat lidah mereka terkunci. Semua tahu siapa yang berkuasa di desa itu. Kepala Desa Harlon, orang yang dulu mereka percaya. Dan di belakangnya ada Pak Damar yang punya uang dan koneksi kuat. Sore menjelang malam, di tengah keramaian penyelidikan, seorang nenek tua berjalan pelan ke arah garis polisi. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam. Orang-orang langsung berbisik, "Itu Mak Lani." Nenek itu dikenal sebagai orang yang paling tua di desa. Katanya, sudah tinggal di sana sebelum tambang berdiri. Ia berdiri di depan polisi dan wartawan tanpa takut. Lalu berkata dengan suara serak, "Saya tahu kenapa semua ini terjadi." Semua langsung diam. Suara jangkrik pun lenyap. Seolah hutan ikut menahan napas. Seorang polisi mendekat. "Maksudnya, Nek?" Mak Lani menatap lurus ke arah bukit di belakang tambang. "Mereka semua dibunuh buat jadi tumbal. Tumbal biar tambang tetap subur dan emas gak habis." Suara nenek itu pelan. Tapi tiap katanya seperti belati yang menusuk dada semua orang di sana. Wartawan langsung menyalakan kamera. "Nek, apa benar begitu?" Mak Lani mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. "Saya lihat sendiri sejak awal. Waktu pertama kali tambang itu dibuka, tanah di sekitar sini retak. Air sungai berubah hitam. Orang-orang mulai sakit. Kepala desa datang ke saya, minta tolong cariin cara supaya tambang bisa berjalan lancar. Saya suruh dia tutup tambang itu. Tapi dia malah pergi ke kota, ketemu orang yang lebih berbahaya. Namanya Damar. Orang kota yang bawa dukun hitam dari Palembang. Mereka bikin perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia." Semua orang terdiam. Hanya suara kamera yang terus berbunyi. "Perjanjian macam apa, Nek?" tanya salah satu wartawan. Mak Lani menarik napas panjang. "Dulu, di bawah batu besar di tengah hutan itu, ada tempat pemujaan kuno. Orang zaman dulu percaya ada roh penunggu emas di sana. Tapi roh itu haus darah. Kalau mau emasnya terus keluar, harus dikasih tumbal perempuan muda setiap bulan." Kepala Desa Harlan dan Damar tahu itu. Tapi mereka nggak peduli. Mereka malah ikut. Mereka pikir kalau ritual itu dilakukan, tambang bakal terus kaya dan mereka bisa jadi raja di sini. Suaranya mulai bergetar. Dan korban pertama adalah Rasti. Gadis baik yang nggak pernah nyakitin siapapun. Mereka ambil dia malam-malam. Mereka bohong bilang, cuma suruh bantu data.
padahal dibawa ke hutan buat dijadikan persembahan. Beberapa warga yang berdiri di belakang mulai menangis. Polisi menatap sesama, ngeri dengan cerita yang seolah terlalu gila untuk dipercaya. Tapi bukti-bukti di tanah tak bisa disangkal. Semua jasad ditemukan di satu area, dengan posisi sama, tangan di dada, bunga melati plastik di leher, dan bekas sayatan di pergelangan tangan. Satu persatu mulai sadar, selama ini yang mereka kira pekerjaan tambang biasa, ternyata tempat pembantaian. Salah satu petugas forensik berbisik pada komandannya. Semua korban meninggal antara jam 2 dan 3 pagi. Pola luka sama. Ini bukan pekerjaan orang biasa. Ini ritual. Komandannya hanya mengangguk dengan wajah tegang. Tangkap kepala desa dan Pak Damar sekarang. Namun saat polisi sampai di rumah kepala desa Harlan, rumah itu kosong. Pintu terbuka, kursi terbalik, dan ada bau melati menyengat di dalam ruangan. Di dinding ditemukan tulisan dengan darah yang memberi janji harus menepati. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya jejak kaki menuju belakang rumah dan berhenti di tepi sungai. Pak Damar juga hilang. Kantor tambang ditinggalkan dalam keadaan berantakan. Dokumen terbakar separuh. Seolah semua orang di sana lenyap begitu saja semalam. Hanya satu hal yang tertinggal. Patung kecil berwarna hitam, berbentuk perempuan, dengan mata kosong. Ditemukan di meja kerja Pak Damar. Di bawahnya ada goresan seperti ukiran tulisan, tapi bukan bahasa manusia. Hari demi hari, polisi terus mencari. Mereka menyisir hutan, sungai, bahkan area tambang bawah tanah. Tapi tidak ada tanda-tanda Damar atau Harlan. Sementara itu, desa semakin kacau. Beberapa warga mulai kerasukan. Katanya arwah para korban datang minta tolong. Ada yang menjerit tengah malam sambil menangis. Bilang mereka melihat parempuan-parempuan berambut panjang berdiri di pinggir sungai. Bau melati makin sering muncul. Bahkan di siang hari, anjing-anjing menggonggong ke arah yang sama setiap malam. Ke hutan di lereng Sekincau, tempat kuburan massal itu ditemukan. Suatu malam, Mak Lani dipanggil polisi untuk bantu memberi keterangan lebih rinci. Di pos jaga, dia duduk pelan sambil menatap foto-foto korban di meja. Matanya basah. Saya udah bilang dari dulu, jangan ganggu tanah itu. Tapi manusia kalau udah dibutakan uang, gak peduli lagi sama kutukan. Polisi mencatat setiap kata. Nek, kalau ini ritual, siapa yang memimpin? Tanya seorang penyidik. Mak Lani menatapnya lama, lalu berkata pelan. Damar, tapi dia gak kerja sendirian. Ada sosok lain yang katanya muncul setiap bulan purnama di belakang batu besar. Damar cuma jadi perantara. Polisi menelan ludah. Perantara siapa, Nek? Mak Lani menatap keluar jendela, lalu berbisik, perantara antara manusia dan iblis. Beberapa hari kemudian, tim gabungan kembali ke hutan untuk menggali lebih dalam area sekitar batu besar. Mereka menemukan banyak hal aneh. Sisa dupa, potongan rambut manusia, kain putih, dan kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat yang baunya seperti darah. Di bawah batu besar, ditemukan lubang kecil sedalam 1 meter. Di dalamnya ada tulang yari-yari manusia yang sudah mengering. Saat salah satu polisi berusaha mengangkat batu itu, tanah di sekitarnya bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Mereka langsung mundur dan menutup kembali lubang itu. Sejak saat itu, polisi kota memutuskan menutup total area tambang dan hutan Sekincau. Tapi kejadian aneh tidak berhenti. Beberapa malam setelah penutupan, pos polisi yang berjaga di pinggir hutan melaporkan suara perempuan menangis. Awalnya mereka pikir itu warga, tapi saat didekati, suara itu datang dari arah kuburan massal. Mereka menyorot senter, tapi tidak melihat siapapun. Bau melati menyengat sampai menusuk hidung. Salah satu polisi berusaha merekam suara itu, tapi hasilnya hanya dengung statis
dan bisikan samar. Tepati janji. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani berjaga sendirian. Berbulan-bulan berlalu. Polisi dari kota sudah pergi. Wartawan berhenti datang. Tapi bagi warga Sumberjati, ketenangan tidak pernah bener-bener kembali. Setiap malam Jumat, suara tangisan tetap terdengar. Kadang dari hutan, kadang dari sungai, bahkan dari pekarangan rumah warga. Ibu Rasti masih hidup, tapi tubuhnya lemah dan sering bicara sendiri. Ia suka menatap hutan dari jendela sambil berbisik, "Kamu udah tenang, Nak?" Tapi tak ada jawaban, hanya aroma melati yang datang setiap kali ia menyebut nama Rasti. Sampai suatu malam, ada kejadian aneh lagi. Seorang anak kecil desa, Budi, yang baru berumur 9 tahun, hilang di jalan pulang dari musyola. Orang-orang mencari semalaman, tapi yang mereka temukan hanya sandal kecilnya di tepi sungai. Tepat di tempat jejak kaki kepala desa Harlan dulu berhenti. Besoknya, air sungai berubah jadi merah muda. Seperti ada cat bercampur darah. Warga panik. Mereka yakin kutukan belum berakhir. Dan dari kejauhan, terdengar tawa pelan perempuan, seperti menggema dari dasar hutan. Maklani, sebelum meninggal, beberapa minggu kemudian, sempat berpesan pada beberapa warga yang menemaninya di rumah. Dengan suara lemah, dia berkata, "Selama batu itu masih di sana, darah nggak akan berhenti tertumpah." Janji mereka belum ditebus. Yang pertama tumbal, yang terakhir bakal datang menjemput. Setelah itu, ia menutup mata dan tidak pernah bangun lagi. Malam pemakamannya, hujan deras mengguyur dan aroma melati kembali muncul di udara, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di tempat kuburan massal di lereng Gunung Sekincau, seseorang, entah siapa, meninggalkan kalung melati plastik baru di atas batu besar, masih bersih dan wangi. Di bawahnya, ada tulisan kecil dari tanah liat basah. Yang pertama telah kembali. Malam itu, dari dalam hutan, terdengar tangisan panjang bercampur tawa yang mengerikan. Suara yang membuat semua warga Sumberjati menutup pintu ropet-ropet, memadamkan lampu, dan berdoa dalam hati. Tapi di antara doa itu, satu hal pasti, sesuatu sudah terbangun. Dan ia belum puas. Malam itu, udara di desa Sumberjati terasa aneh. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Tapi hawa di sekitar seolah berat. Polisi baru saja membawa kepala desa, Harlan, dan 2 orang laki-laki lainnya, pengawas tambang dan seorang sopir truk, ke kantor polsek terdekat untuk dimintai keterangan. Mereka terlihat gelisah, keringat dingin bercucuran, meski ruangan ber-AC. Saat diperiksa, Harlan terus menunduk. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Hanya menggenggam sesuatu di tangannya, erat-erat. Salah satu polisi memaksa membuka tangannya dan menemukan potongan kecil bunga melati kering. Ketika ditanya dari mana bunga itu, Harlan hanya tersenyum lemah dan berkata, dia belum selesai. Setelah itu, ia menatap kosong ke dinding. Matanya tak fokus sama sekali. Malam itu, polisi berjaga dengan ketat. Mereka tahu, kasus ini bukan perkara kecil. Tapi sekitar pukul 2 pagi, lampu di kantor polsek mendadak padam. Genset yang baru diservis sehari sebelumnya, tiba-tiba mati total. Dalam gelap, terdengar teriakan keras dari ruang tahanan. Disusul suara benda jatuh keras ke lantai. Ketika lampu kembali menyala, semua orang di sana terdiam. Ketiga tahanan sudah tak bernyawa. Tubuh mereka terbakar di bagian dada, seolah ada sesuatu yang meledak dari dalam. Di tangan kanan masing-masing, tergenggam kelopak melati segar yang belum layu. Padahal di ruang itu, tak ada bunga sama sekali. Bau melati begitu kuat, sampai membuat semua orang mual. Salah satu polisi yang pertama kali melihat pemandangan itu langsung jatuh pingsan. Berita kematian para tahanan menyebar cepat. Warga yang awalnya berharap kebenaran akan terungkap, kini justru makin ketakutan. Berarti benar, Nek Lani dulu nggak bohong.
kata salah satu warga tua sambil memeluk cucunya. Orang-orang percaya arwah para korban yang dijadikan tumbal sudah bangkit untuk menuntut balas. Dan mereka yang terlibat, entah sedikit atau banyak, pasti akan kena giliran. Di sisi lain, tambang emas yang dulu menjadi sumber harapan warga, kini berubah jadi tempat kutukan. Pagi harinya, para pekerja tambang yang masih tersisa datang seperti biasa. Tapi semua alat berat sudah tidak berfungsi. Ekskavator, truk pengangkut, bahkan mesin pompa air. Semuanya mati bersamaan tanpa sebab. Baterai, aki, dan bahan bakar dalam kondisi normal. Tapi mesin tak mau menyala. Seorang mandor mencoba memperbaiki salah satunya. Tapi begitu menyalakan kunci, suara raungan keras keluar dari dalam mesin, diikuti semburan asap hitam pekat. Saat asap itu hilang, di permukaan besi mesin, tampak bekas tangan kecil seperti terbakar. Tak lama kemudian, tambang berhenti beroperasi total. Pemilik modal dari kota menarik diri. Desa kembali sunyi. Tapi bukan ketenangan yang datang, melainkan ketakutan. Malam harinya, hujan turun deras tanpa henti. Angin kencang membuat dondon pisang berisik menampar genteng. Warga menutup pintu rapat-rapat, takut pada apapun yang mungkin berkeliaran di luar. Namun beberapa orang bersumpah mereka melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di jalan tanah menuju hutan. Gaunnya putih panjang sampai menyapu tanah, tapi kakinya tidak menyentuh bumi. Dari kejauhan, terlihat lebih dari satu sosok. Ada belasan, mungkin 20, mungkin lebih. Mereka berjalan perlahan, tanpa suara, menuju arah kuburan massal, tempat jasad para wanita itu dulu ditemukan. Bau melati kembali muncul. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Anjing-anjing menyalak, tapi tak ada yang berani keluar. Semua pintu terkunci. Tapi suara langkah pelan itu tetap terdengar melewati jalanan kampung. Di rumah tua di tepi desa, Ibu Rasti tidak tidur. Ia duduk di kursi goyang sambil menatap jendela yang berembun. Di tangannya tergenggam kalung melati plastik, satu-satunya peninggalan anaknya. Saat petir menyambar langit, ia sempat melihat sekilas bayangan gadis berambut panjang berdiri di depan pagar. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lembut. "Rasti," bisik ibunya pelan. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya aroma melati dan setetes air yang jatuh di kaca jendela, seperti air mata. Hujan semakin deras. Suara gemuruh dari arah hutan terdengar seperti teriakan ratusan orang bersamaan. Warga yang masih terjaga melapor, mendengar tangisan panjang yang menggema di seluruh desa. "Tolong kami." Begitu samar-samar suaranya, kadang terdengar jelas, kadang hanya seperti bisikan. Malam itu terasa sangat panjang. Listrik padam di seluruh desa. Api di lampu minyak terus bergoyang seolah tertiup angin yang datang dari arah jendela. Di beberapa rumah, kaca pecah tiba-tiba dan bau tanah basah bercampur darah memenuhi udara. Waktu berjalan, tapi arwah para korban tetap tidak tenang. Setiap malam Jumat, jalan menuju hutan sekincau selalu mengeluarkan cahaya samar, seperti lentera yang bergerak sendiri. Kadang ada suara tawa kecil, kadang tangisan pelan, dan siapapun yang mendekat pasti kehilangan arah. Ada sopir truk yang nekat lewat tengah malam karena ingin potong jalan. Ia mengaku melihat gadis muda berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan. Dikiranya orang minta tumpangan. Tapi begitu ia berhenti, gadis itu menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh, dan di dadanya tergantung kalung melati plastik. Sopir itu kabur ketakutan, dan sampai sekarang masih tidak berani lewat jalan itu lagi. Sementara itu, di kota, cerita tentang tragedi Sumberjati mulai tenggelam di telan berita-berita baru. Tapi beberapa orang masih menyimpan rahasia. Salah satunya adalah asisten pribadi Pak Damar,
pengusaha tambang yang dulu diduga menjadi otak di balik semua ritual itu. Setelah tambang tutup, Damar sempat menghilang, tapi kabarnya ia hidup dengan identitas baru di Bandar Lampung. Menjalankan bisnis kecil di tepi kota, ia tidak pernah muncul di media. Seolah ingin menghapus masa lalunya, tapi kejahatan tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk menagih. Suatu malam, sekitar 3 tahun setelah tragedi itu, Damar sedang duduk di ruang tamu rumah barunya. Ia hidup sendiri, tanpa istri, tanpa anak. Di mejanya ada foto lamanya waktu muda, berdiri di depan tambang, mengenakan jas rapi, dengan senyum penuh percaya diri. Ia menatap foto itu lama, lalu menghela napas panjang. Sudah berlalu, semua sudah selesai, katanya pada dirinya sendiri. Tapi tepat setelah itu, lampu di rumahnya berkedip pelan. Seperti ada gangguan listrik. Televisi yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan gambar kabur seperti salju. Damar mendekat, mencoba mematikan remote, tapi tiba-tiba gambar di layar berubah. Bukan salju lagi, melainkan wajah seorang gadis muda dengan rambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan di lehernya tergantung kalung melati plastik. Rasti, suara Damar bergetar. Ia mundur beberapa langkah, tapi suara perempuan dari TV mulai terdengar. Kau pikir semua sudah selesai, katanya dengan suara serak tapi pelan. Damar menjerit dan memukul TV itu hingga pecah, tapi suara itu tidak berhenti. Kini datang dari belakangnya. Bau melati memenuhi seluruh ruangan. Ia berbalik, dan di sana, di pojok ruang tamu, berdiri puluhan sosok perempuan dengan gaun putih basah. Wajah mereka pucat, tubuh mereka seperti melayang, dan mata mereka semua menatap ke arahnya. Satu di antaranya melangkah maju. Rasti, mulutnya bergerak perlahan, mengucap sesuatu yang hampir tak terdengar. Kau janji, kami akan dibayar dengan emas, tapi yang kami dapat hanya tanah dan darah. Damar menjerit, tubuhnya kaku, lalu terjatuh ke lantai. Ketika polisi datang ke rumahnya keesokan pagi, mereka menemukannya tewas dengan wajah penuh luka seperti dicakar, dan di dadanya menempel bunga melati segar. Di dinding ruang tamu tertulis dengan darah, "Kau yang mulai, kami yang mengakhiri." Berita itu sempat muncul di media, tapi cepat ditutup. Polisi hanya menyebutnya sebagai kematian karena serangan jantung. Tak ada yang tahu kebenaran di baliknya. Tapi sejak hari itu, di rumah itu selalu tercium bau melati. Meskipun sudah dibersihkan berkali-kali, waktu terus berjalan, dan kisah Sumberjati makin sering disebut sebagai legenda urban. Orang-orang kota menceritakannya dengan nada bercanda. Tapi di antara mereka yang pernah datang ke sana, tidak ada yang berani tertawa. Beberapa peneliti spiritual bahkan mencoba melakukan ritual pembersihan di hutan Skincau, tapi semuanya gagal. Lilin-lilin mereka selalu padam sendiri, dan alat perekam hanya menangkap suara tangisan. Salah satu dari mereka bahkan mengaku mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. Kebenaran belum ditegakkan, sampai akhirnya pemerintah memutuskan menutup total akses ke area Sumberjati. Jalan utama ditutup dengan portal besi, diberi tanda bahaya, area longsor. Tapi semua orang tahu, itu hanya alasan agar tidak ada yang datang lagi. Di balik portal itu, hutan tetap hidup, dan suara-suara dari masa lalu terus bergema. Suatu malam, beberapa warga dari desa tetangga melapor melihat cahaya aneh dari arah hutan. Cahaya itu bergerak pelan, lalu tiba-tiba menyebar seperti api, tapi tanpa asap. Mereka mendekat sedikit, dan dari kejauhan terlihat sosok-sosok perempuan berjalan di antara pepohonan. Ada yang membawa lentera, ada yang hanya melangkah sambil menatap tanah. Salah satu di antaranya berhenti dan menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat, tapi ada air mata mengalir dari matanya. Bilang pada dunia, katanya lirih, kami tidak bunuh diri, kami dibunuh. Setelah malam itu,
Tak ada lagi yang berani mendekati perbatasan hutan Sekincau. Tapi suara tangisan dari arah sana terus terdengar setiap malam Jumat. Kadang disertai tawa anak kecil, kadang suara perempuan memanggil nama seseorang. Orang-orang percaya arwah itu belum bisa pergi karena keadilan tidak pernah benar-benar ditegakkan. Mereka menunggu seseorang yang cukup berani untuk mengungkapkan semuanya. Suatu hari, cucu Mak Lani, gadis muda bernama Sinta, pulang ke desa setelah bertahan-tahan di kota. Ia datang bukan untuk tinggal, tapi untuk menulis buku tentang kisah neneknya. Ia percaya bahwa kalau kebenaran ditulis dan disebarkan, mungkin arwah-arwah itu bisa tenang. Ia tinggal di rumah tua itu semalam, menyalakan lilin, lalu membaca katitan-katitan lama milik Mak Lani yang ditemukan di laci tua. Dalam catatan itu tertulis nama-nama korban, termasuk Rasti, dan juga nama orang-orang yang terlibat dalam ritual. Di bagian akhir catatan itu, ada kalimat pendek. Jika suatu saat ada yang membuka luka ini lagi, mereka akan datang. Sinta berhenti membaca. Di luar, angin mulai bertiup. Lilin bergoyang pelan. Dari arah jalan terdengar langkah kaki, lambat, berirama, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Cuma angin, katanya pelan. Tapi lalu bau melati datang, lembut di awal, lalu makin kuat sampai menusuk hidung. Suara perempuan terdengar, berbisik lembut dari luar jendela. Terima kasih, sudah datang kembali. Sinta gemetar. Ia mendekat ke jendela, lalu melihat bayangan perempuan berdiri di luar. Wajahnya tidak asing, muda, cantik, dan sedih. Di lehernya tergantung kalung melati plastik. Kamu, Hasti, bisik Sinta. Sosok itu tersenyum pelan, lalu mengangguk. Tolong kami, tuliskan semuanya. Jangan biarkan mereka lupa. Setelah itu, bayangan itu hilang perlahan, meninggalkan aroma melati dan embun di kaca jendela. Malam itu, Sinta menulis dengan tangan gemetar. Ia tulis semuanya. Dari cerita neneknya, dari kisah para korban, sampai kutukan yang masih hidup di hutan itu. Saat ia selesai menulis kalimat terakhir, ayam berkokok di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, pagi itu, udara terasa sedikit lebih hangat. Tapi di sudut meja, Sinta menemukan sesuatu yang membuatnya diam. Setangkai melati segar, masih basah, diletakkan di atas catatannya. Dan ketika ia keluar rumah, ia melihat di kejauhan, kabut mulai terangkat dari arah hutan. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat puluhan sosok perempuan berjalan menjauh. Perlahan-lahan menghilang di telan cahaya matahari pagi. Mereka tak lagi menatap ke belakang, seolah beban mereka akhirnya terangkat. Tapi hanya sebagian, karena di tanah itu, di bawah akar-akar dan batu besar, masih tersimpan sesuatu yang belum terungkap seluruhnya. Mak Lani pernah bilang, arwah gak bisa pergi kalau janji belum ditepati. Dan kini, janji itu mungkin sudah setengah ditepati. Lewat pena seorang cucu yang berani menulis kebenaran. Tapi malam tetap punya rahasianya sendiri. Kadang, dari arah hutan Sekincau, masih terdengar suara langkah pelan dan bisikan lembut yang sama. Kami sudah tenang, tapi yang menutup kebenaranmu belum. Dan setiap kali bau melati tercium di angin, orang-orang tahu arwah itu belum benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu giliran untuk menjemput yang selanjutnya. 3 tahun sudah berlalu sejak hari terakhir kabut menyelimuti Sumberjati. Dari peta resmi, nama desa itu sudah dihapus. Di peta digital pun, ketika seseorang mencoba memperbesar wilayah itu, layar hanya menampilkan tanda abu-abu dengan tulisan error area terlarang. Tak ada jalan, tak ada koordinat, seolah desa itu memang tak pernah ada. Tapi orang-orang tua di Lampung Barat tahu, di balik kabut dan hutan yang masih berdiri itu, Sumberjati masih ada. Hanya saja, bukan lagi desa manusia,
Waktu terus berjalan. Tapi kisahnya tak benar-benar hilang. Sesekali masih ada yang berani datang ke perbatasan. Entah karena penasaran, atau sekadar ingin membuktikan bahwa cerita hantu Sumberjati cuma legenda desa. Tapi tak satu pun dari mereka betah lama. Ada yang pulang sambil gemetar. Ada yang tiba-tiba sakit parah. Bahkan ada yang hilang begitu saja. Dan mereka yang selamat selalu bilang hal yang sama. Di sana gak ada suara burung, gak ada jangkrik, tapi ada yang ngeliatin dari balik kabut. Polisi sudah menutup kasusnya. Tak ada pelaku, tak ada bukti baru. Semua dokumen disimpan dalam arsip sebagai tragedi Gunung Sekincau. Kasus tak terpecahkan. Orang-orang yang dulu ikut menyelidiki pun kebanyakan sudah pindah tugas atau menghilang entah kemana. Tapi yang aneh, setiap kali malam tanggal yang sama tiba, malam ulang tahun tragedi itu, selalu ada hal janggal yang terjadi. Tahun pertama setelah tragedi, langit di atas Lampung berubah merah saat senja. Awan menggulung seperti pusaran darah, dan dari jauh terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Tahun berikutnya, petugas tambang di daerah lain mengaku mendengar tangisan dari dalam lubang galian mereka. Padahal tak ada siapa-siapa di bawah. Dan di tahun ketiga, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Sebuah video misterius tiba-tiba tersebar di media sosial. Awalnya cuma muncul di forum kecil, lalu menyebar cepat ke seluruh platform dalam hitungan jam. Videonya berdurasi 3 menit. Hitam putih dengan cap waktu bertuliskan CCTV Tambang 29 Mei tahun 2020. Gambar agak buram, tapi cukup jelas menunjukkan ruangan kecil dengan dinding besi berkarat. Lampu dilenggit-lenggit berkedip pelan. Dan di tengah ruangan itu berdiri seorang gadis muda. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk. Tapi begitu ia menatap kamera, semua yang menonton video itu langsung tahu. Itu Rasti. Tubuhnya tampak kurus, kulitnya pucat, dan matanya hitam pekat tanpa bola mata. Di dadanya, dengan darah yang masih menetes, tertulis kata-kata besar. Aku tidak mati, aku hanya menunggu. Kalian menyesal. Di detik terakhir video itu, Rasti perlahan tersenyum. Lalu kamera bergetar hebat, seperti diserang sesuatu. Gambar bergoyang cepat, dan suara perempuan berbisik pelan terdengar dari speaker. Hidup jangan serakah, karena doa orang kecil bisa jadi azab buatmu. Video itu viral dalam semalam. Di Twitter, TikTok, sampai YouTube Shorts, semua orang membicarakannya. Ada yang bilang itu editan, ada yang yakin itu bukti arwah gentayangan benar-benar nyata. Tapi yang aneh, keesokan paginya video itu hilang dari semua platform, seolah dihapus oleh sesuatu yang tak terlihat. Bahkan akun-akun yang sempat mengunggah ulang videonya mendadak hilang tanpa jejak, tak bisa diakses, tak bisa ditemukan. Namun dampaknya sudah terjadi. Orang-orang yang sempat menonton video itu melaporkan hal yang sama. Mereka semua mengalami mimpi aneh di malam yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berjalan sendirian di hutan yang gelap. Kabut tebal menutup pandangan. Di antara pepohonan, terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Lagu lama yang tak dikenal, tapi terasa menyesakkan. Lalu tiba-tiba, dari kabut, muncul sosok Rasti. Ia tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara lirih, tapi jelas, hidup jangan serakah, karena doa orang kecil bisa jadi azab buatmu. Setelah itu, mereka terbangun dengan keringat dingin dan bau melati di bantal. Beberapa orang menganggapnya cuma mimpi masal, tapi makin lama, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Seorang mantan pejabat yang dulu punya saham di tambang itu ditemukan meninggal di kamar hotelnya dengan bunga melati berserakan di lantai. Wartawan yang dulu meliput berita Sumberjati tanpa izin tiba-tiba hilang setelah melakukan siaran langsung di hutan dekat Gunung Sekincau. Dan seorang polisi yang dulu memimpin penyelidikan ditemukan tewas di mobilnya dengan pesan,
Di kaca depan tertulis dari dalam, "Kau juga ikut diam." Semua kejadian itu terjadi tepat setiap bulan Mei. Seolah ada pola, seolah ada yang menagih. Media mencoba menutupi, tapi cerita terus menyebar dari mulut ke mulut. Hingga suatu hari, seorang konten kreator horor terkenal dari Jakarta datang ke Lampung. Ia ingin membuktikan bahwa semua kisah tentang arwah Rasti hanyalah urban legend. Ia datang dengan tim lengkap kamera profesional drone dan alat-alat deteksi suara. Mereka masuk ke area bekas tambang pada sore hari. Saat itu cuaca cerah, matahari masih tinggi, tapi begitu malam tiba, sinyal mereka hilang total. Rekaman terakhir dari kamera drone menampilkan gambar kabut yang naik dari dasar hutan. Lalu, di sela-sela kabut itu, muncul wajah perempuan menatap langsung ke arah kamera. Senyumnya samar, matanya hitam, dan di sekelilingnya ada puluhan wajah lain, pucat, diam, tapi hidup. Lalu drone itu jatuh. Tim pencari yang datang besoknya hanya menemukan mobil mereka terparkir rapi di pinggir jalan. Mesin masih hangat, tapi semua orang di dalamnya menghilang. Sejak kejadian itu, pemerintah benar-benar menutup akses ke wilayah Sumberjati. Tentara dikerahkan, portal ditinggikan, dan papan peringatan baru dipasang. Zona bahaya, dilarang masuk. Area terkontaminasi gas beracun. Tapi orang tahu, itu cuma alasan. Karena mereka yang tinggal di desa sekitar masih sering melihat cahaya bergerak di tengah hutan, atau mendengar suara tangisan perempuan dari arah gunung setiap malam Jumat Kliwon. Waktu terus berjalan, tapi kisah itu tak pernah benar-benar mati. Beberapa orang bilang, Sumberjati kini jadi tempat antara. Bukan dunia orang hidup, tapi belum sepenuhnya dunia orang mati. Mereka yang pernah berbuat dosa di tanah itu akan dipanggil satu persatu, kapanpun waktu mereka tiba. Suatu malam, di tahun kelima setelah tragedi, langit Lampung berubah aneh. Petir menyambar tanpa hujan, dan dari arah laut terdengar suara bergemuruh panjang. Orang-orang keluar rumah, melihat cahaya putih terang menyinari gunung sekincau dari langit, seolah sesuatu turun dari atas. Lalu, dalam beberapa menit, cahaya itu membentuk siluet perempuan, rambut panjang, pakaian putih, dan tangan terentang ke langit. Suara tangisan terdengar bersamaan dengan bau melati yang sangat kuat, sampai banyak orang terjatuh lemas karena sesak napas. Malam itu, semua lampu di kota sekitar padam bersamaan. Hanya kilatan petir yang menerangi langit. Dan di antara kilatan itu, banyak orang bersumpah melihat bayangan puluhan perempuan berjalan di udara, mengelilingi gunung sekincau. Mereka tidak tampak marah. Mereka seperti sedang berdoa. Tapi setelah itu, petir terakhir menyambar puncak gunung. Dan suara besar mengguncang tanah. Keesokan harinya, semua orang yang melihat kejadian itu menemukan di depan rumah mereka setangkai melati putih segar, masih basah seperti baru dipetik. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul di televisi nasional. Pabrik tambang emas besar di provinsi lain, milik perusahaan yang dulu sama dengan tambang Sumberjati, tiba-tiba meledak tanpa sebab. Tak ada tanda-tanda kebocoran, tapi semua alat berat terbakar habis. Dari rekaman CCTV, detik sebelum ledakan, terlihat sosok perempuan berjalan di tengah area tambang, lalu menghilang begitu saja di antara api. Polisi menyebutnya anomali visual, tapi para pekerja tahu siapa yang mereka lihat. Rasti, kata salah satu mantan karyawan yang sempat kabur. Dia datang buat nuntut yang belum dibayar. Sejak hari itu, semua tambang milik perusahaan itu ditutup. Pemiliknya bangkrut, sahamnya jatuh, dan cownya ditemukan meninggal dengan setangkai melati di tangannya. Dunia industri tambang di Indonesia heboh. Tapi bagi orang-orang yang tahu cerita Sumberjati, itu bukan kecelakaan. Itu balasan dari langit. Bagi mereka, Rasti bukan cuma korban. Ia adalah peringatan hidup. Atau mungkin peringatan mati. Bahwa keserakahan manusia bisa memanggil murka yang tak bisa dihentikan
dengan uang atau kekuasaan. Tahun demi tahun berlalu. Hutan di sekitar Gunung Sekincau kembali tumbuh lebat. Alam seperti berusaha menutupi luka lama. Tapi mereka yang melewati jalan di dekat sana masih bisa melihat dari kejauhan. Di tengah pepohonan, kadang muncul bayangan putih berjalan perlahan. Dan setiap kali angin bertiup membawa aroma melati, semua orang diam. Karena mereka tahu itu tanda bahwa Rasti masih ada. Beberapa orang percaya bahwa Rasti kini bukan lagi arwah gentayangan, tapi penjaga. Ia menjaga agar tak ada lagi manusia yang menjadikan tanah itu tempat serakah. Ia dan 28 gadis lainnya kini menjadi bagian dari bumi, dari akar dan batu, dari hujan dan kabut. Tapi bagi mereka yang masih menetap nutupi kebenaran, mereka tetap jadi ancaman. Di akhir tahun M10, setelah tragedi, seorang pejabat tinggi di ibu kota menerima paket tanpa nama. Di dalamnya ada flash disk hitam dan setangkai melati kering. Ketika ia membuka file di dalamnya, muncul rekaman singkat. Rasti berdiri di hutan, tersenyum, dan berkata, "Kalau kau pernah ikut diam, maka kau juga bagian dari dosa ini." Pejabat itu mengundurkan diri malam itu juga, tanpa penjelasan apapun. Kini, tak ada yang berani menyebut nama Sumberjati dengan lantang. Di dokumen pemerintahan, area itu disebut zona hutan Sekincau Utara. Tapi masyarakat sekitar masih memanggilnya dengan nama lama, sambil berbisik. Mereka tahu, di sana masih ada nyawa yang belum tenang sepenuhnya. Kadang, saat malam turun, dari arah hutan terdengar suara perempuan berbisik di antara desiran angin. "Kau dengar kami, jangan ulangi kesalahan mereka." Dan bau melati itu tak pernah benar-benar hilang. Ia selalu datang bersama kabut, menandakan bahwa balasan dari langit masih berjalan pelan, menelusuri setiap manusia yang hatinya kotor oleh serakah dan kejahatan. Rasti mungkin sudah tak ada di dunia manusia, tapi kisahnya tetap hidup. Sebagai peringatan, sebagai doa, sebagai kutukan lembut dari bumi Lampung yang terluka. Karena ada hal-hal yang tak bisa dibayar dengan emas, tak bisa ditebus dengan uang, tak bisa dihapus dengan waktu. Dan ketika manusia lupa pada penderitaan orang kecil, maka alam, langit, dan arwah yang tersakiti akan menagih dengan caranya sendiri. Itu sebabnya, setiap kali hujan turun di Gunung Sekincau dan aroma melati tercium di udara, orang-orang menunduk dalam diam. Mereka tahu, Rasti sedang lewat, bukan untuk menekat-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa balasan dari langit mungkin lambat, tapi pasti. Dan ketika tiba waktunya, tidak ada tempat untuk bersembunyi.